Iya. Betul nggak? Halaman 97. Mata awhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Mata awhashak min khalqihi fa'alam annahu yurid an yaftah laka babal unsi bih. Ketika Allah telah membuatmu tidak suka, ya, tidak senang, tidak nyaman, tidak sreg, tidak suka kepada makhluknya, hati kita merasa bahwa bersama manusia itu, bersama orang itu, ya, tidak sreg. Ketahuilah bahwa Allah ingin membukakan kepadamu pintu unus, pintu kesukaan, ketentraman, ketenangan kepada Allah. Jika Allah membukakan pintu untuk kita dan membuat kita tentram, nyaman, enak, ya, dengan komunikasi dekat, ya, kepada Allah, berarti, ya, kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang hanya semata-mata karena Allah. Ini jangan kita artikan bahwa kita nggak suka sama orang, bukan. Ya. Namun ketika kita melakukan kebaikan, hati kita itu rasa tidak suka disebut orang, dipuji orang, gitu. Tidak ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan itu untuk orang. Kan karena ada orang berbuat baik itu rasanya dia seperti pusat perhatian gitu. Seolah dia seperti di atas panggung disorot dengan pelita kustolop gitu. Kayak lampu yang menjatuhkan Mr. Bean itu, tek gitu. Kalau orang tampil di muka jadi bahan perhatian kan terus diikuti oleh lampu yang menyinari dia. Jika orang merasa hidupnya itu jadi bahan perhatian orang, jadi dia suka dengan orang itu, unus dengan orang. Tapi jika dia punya perasaan hati yang jauh dari orang, ini pertanda bahwa kita akan menjadi hamba untuk Allah saja. Jadi detektornya itu yang terasa di dalam hati itu ya begitu. Bukan pikiran kita, wah saya nggak mau dikenal sama orang, saya mah di situ aja. Itu mah. Ya,
Justru begitu dia malah pengen diperhatiin orang. Buat orang enggak pinu, dia mah biar tinggi gak dia mah tuh. Enggak mau tampil dia mah. Nah ini wahsy itu kan rasa apa wahsy itu? Iya, rasa jauh lah ya. Dan itu sebetulnya Allah yang menciptakan itu, melahirkan perasaan seperti itu. Masalahnya kita terbiasa membaca teks itu sepi ya, sunyi, kosong dari nilai praktek gitu. Itu sebab orang sufi dikatakannya dari azwaknya, dari mawajidnya, dia menceritakan tentang hakikat amal. Sebetulnya itu adalah khibrah yang disebut khibrah zauqiyah. Artinya ketika jiwa mereka sudah sehat dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan ibadah, memang hati dia itu sudah wahish ya. Sudah tidak lagi timbul perasaan ingin tadi jadi pusat perhatian itu. Malah nggak nyaman kalau menjadi pusat perhatian. Lain kalau memang bintang film ya, selebritis susah banget ya. Kita bukan selebritis sih, jadi nyebutnya aja nggak bisa. Kalau selebritis itu kan memang ketika tolahnya aja, ketika ya, nongolnya aja memang udah dia mencari, bahkan dia mencari tempat yang memang langsung menjadi pusat perhatian. Gitu. Artinya bahwa unusnya memang dengan orang. Ya, semua ukurannya orang. Tetapi itu hawaiyah ya. Tetapi kalau kita ingin melihat nilai kerohanian, nilai hakikat agama justru kepada Tuhan. Maka ada ungkapan orang beribadah itu bukan li yusaddiqanal nas ya, walakin li yusaddiqanallah. Bukan ingin dipandang oleh orang benar, tetapi agar dipandang oleh Allah benar. Namun bagaimana ukurannya Allah memandangnya ya. Kaidahnya itu orang sufi itu bahwa Allah itu tanzih, udah nggak perlu dibicarakan. Kalau kita mau bicara Allah itu kepada tasbihnya saja manusia ya. Maka akidahnya iktiqadnya itu kepada Allah baina tanzih wa tasbih. Jadi kalau dia wahish kepada orang, maka itu berarti unus. Itu kaidah. Jika kita menghadap ke depan kita berarti kita membelakangi sesuatu di belakang kita. Nggak bisa dua itu begitu. Artinya
hikam ini kita disuruh memiliki sifat-sifat yang unus kepada Allah. Karena itu nanti yang akan membuat kita jauh dari orang. Ini bukan perintah seperti perintah, ya sebetulnya bukan hanya hal-hal seperti ini, semua ibadah. Pada umumnya orang Islam, ulama, jika membaca teks agama dan mengamalkan, dia kira sudah berhenti, sudah selesai sampai di situ. Tidak. Ya. Bahkan mengingkari dia, apalagi mana lagi, enggak ada, memang udah begini. Oh. Justru ya itu baru sampai batas zahir bidayah. Gitu. Nah, makanya di sini penjelasannya, apabila Allah membuatmu wihish, ya, nggak nyaman sama orang, ya, membuat tidak nyaman kepada orang, ketahuilah berarti Allah sedang menghendaki, Allah hendak membukakan kepadamu pintu unus. Artinya ketika sebetulnya dibalik, ketika engkau menghadap hatinya kepada Allah, maka engkau membelakangi itu. Ketika engkau merasa unus kepada Allah, ini kan nggak bisa dilihat gitu. Maka yang bisa kita rasa apabila kita sama orang itu nggak kepengen, berarti itu kepengennya sama Allah gitu. Makanya kata Al-Imam Allahumma shalli, Imam Ibrahim An-Nuri, beliau mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan anasahu bil wihdah. Ini sama hampir dengan ini, anasahu, unus, yani di mana auhashahu minal makhluk, minal khalaq. Jika Allah tengah mengingini engkau menjadi orang yang baik, Allah buat engkau itu nyaman dan tentram sendirian, maksudnya bersama Allah. Karena nggak ada orang sendirian. Biar jomblo ge nggak sendirian. Anasahu bil wi'dah. Ketika kita berhubungan dengan orang itu nggak nyangkut sama orang, itulah hati yang unus kepada Allah. Nggak nyangkut, nggak takut ditinggal, nggak takut ya. Hujan, terima kasih. Tapi kalau sama orang itu nyaman aja, justru memang udah matlamatnya, kata orang Malaysia itu. Orang udah, itu pertanda kita jauh dengan Allah, wehish dengan Allah. Nah, maka nasihat-nasihat pertama bidayah di dalam tasawuf, al-i'rad 'anil khalqi. Sampai ada definisi fakir menurut mereka, yakni man la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'. Dia enggak memiliki dan tidak bisa dimiliki. Setiap saat kita mesti menyatakan diri kita, bukan dengan lidah tapi dengan sikap. Ana khalqun jadid wa ana makhlukun billah. Sudah. Nah, kalau berani mah bini ngomong begitu. Ya, sikapnya gitu. Yep.
protes dengan perbuatan kita, ana mali, kullu min khalqillah. Ya. Apa urusannya dengan saya? Semua Allah ciptakan. Ya. Ya, tapi itu bukan, itu juga kita bisa praktekkan hanya ya hanya meniru bunyi kan gitu. Bisa bunyi yang jawabnya lebih kencang tadi. Ya. Jadi artinya kalau kita sudah tidak lagi makhluk itu menjadi tujuan kita, ya, sampai ke tahap kita malah udah nggak nyaman lah gitu, nggak senang dengan semua perbuatan baik kita untuk orang itu, udah nggak punya itu, berarti itu tanda bahwa Allah itu bersama kita. Ya kan, nggak ada kayu, nggak ada ukurannya ya. Ukurannya ya pada khalqul musyabbah ini. Karena Allah itu al-haqqul munazzah. Allah itu sudah seolah-olah jika engkau ingin tahu apakah engkau dekat kepada Allah, ya, jika engkau ingin tahu, karena kedekatan kepada Allah ini bukan jarak, atau jika engkau ingin tahu kedekatanmu kepada Allah, maka seberapa jauhnya kamu dari makhluk. Ya. Perasaan ini bahwa motif kita berbuat bukan orang, tujuan berbuat bukan orang, seberapa itu, ya, jauhnya itu dari orang, itu berarti dekat kepada Allah. Jika masih orang saja prediksinya, berarti dia unusnya kepada orang. Ama Allah wahish, jauh. Itu ya. Nah, kalau kita biasa memahami teks agama itu secara teks saja, udah jauhin orang dah supaya Allah, bukan begitu ya. Jauhin orang supaya Allah dekat sama kita, oh ya, itu semuanya ya. Dia memandang agama itu dapat diamalkan atas hawanya. Itu hawa namanya, fikih. Akal itu ya hawa. Tapi agama ini dilakukan berdasarkan hakikatnya. Dan nilai-nilai agama itu bukan hanya menjadi hafalan dan bacaan, tetapi menjadi sesuatu yang yatahaqqaq. Hakikatnya telah tertanam, terrealisasi di dalam diri kita. Itu. Nah. Maka termasuk dalam tarbiyah, di dalam thariqah, si guru misalnya tidak pernah memuji muridnya. Padahal kita pengennya dipuji mulu gitu. Ya. Adalah untuk menghilangkan rasa unus kepada selain Allah. Rasa tentram, rasa nyaman. Orang kan ingin dilihat kepada orang yang ya, dihormatinya, disayanginya. Ya. Dan guru itu menjadi tumpuan kita ya, bagi murid-murid. Gitu. Karena apa? Karena segala maqam gitu, yang menunjukkan dekat kepada Allah itu tidak dapat
di rasam, interpretasikan ya. Tapi ukurannya tadi kepada makhluk yang musyabbah itu. Taib. Sehingga apabila dia melihat ketika dia melakukan amal kebaikan, ibadah, yang dia lihat adalah keagungan, kebesaran Allah, sehingga dia menjadi lapang, menjadi yakin, nah itulah salah satu buah dari unus kepada Allah itu. Yakinnya bertambah, rasa lapang ya semakin luas, kebergantungan kepada apapun semakin hilang. Itu yang disebut bahwa seorang disingkapkan ya, alam malakut atau makhluk yang luhur atau perkara-perkara yang ajaib. Maka ada qasidah itu Ishrab syarab ahli safa, katanya, taral ajaib. Apa artinya? Minumlah minuman ahli safa, orang yang hatinya bersih dari segala motif dunia dan makhluk. Apa minuman itu? Adalah anwar, cahaya yang Kenapa dalam qasidah itu menggunakan ka'sun bukan kub? Karena ketika gelas itu kosong disebut kub, tapi ketika gelas itu penuh disebut ka's. Ya, maka israb, ada yang mengatakan ka'sa ahli safa, minumlah gelas ya, golongan orang yang bersih. Artinya di dalam tarekat sufiyah itu yang kita ambil dari mereka sifat-sifat cahaya, nilai-nilai keluhuran kebaikan. Itu diumpamakan minuman di dalam cawan. Itu yang kita ambil. Kalau kita mendapatkan itu, tarol ajaib, kita akan menyaksikan keluar biasaan. Ya. Ini keluar biasaan bukan wah bisa melihat apa aja. Ini terjemahan buku-buku tasawuf diartiin tarol kasyfu anwaril guyub misalnya, atau tarol ajaib. Ya, kemudian kasyful guyub misalnya, kelihatan yang gaib-gaib. Kelihatan Mekah dari sini, kan Mekah nggak gaib, ada. Ya. Itu yang apa? Taruh ajaib melihat keluar biasaan. Dia ngelihat Sidratul Muntaha, ngelihat Lauhil Mahfuz, ngelihat. Kalau juga memang ada kata-kata itu simbol. Kita sering mendengar wali itu bisa melihat Lauhil Mahfuz. Ya. Wah, beliau itu bisa melihat Lauhil Mahfuz. Coba tanya, Lauhil Mahfuz itu apa? Terus apa yang dilihat? Gitu. Yang nggak tahu. Ya. Padahal yang dimaksud Lauhil Mahfuz
sifat-sifat Allah yang berada di dalam ilmu Allah, itu Lauhul Mahfuz. Ya. Maka tiada orang sufi menjelaskannya maratibul wujud, teori tahapan lahirnya wujud. Pertama, wujud itu ada dalam zat Allah, karena memang satu-satunya yang wujud itu, yang ada itu hanya zat. Nah, Allah ini memiliki wujud ini hai, karena hai dengan wujud itu sama. Apabila ada hai, berarti ada ilmu. Itu akidah Asy'ariyah itu menyusun ilmu sifatul ma'ani, hai, kemudian ilmun, iradatun, qudratun, itu empat ini memang berdasarkan akli. Baru ditambahkan yang nakli itu 3, sama, basar, kalam. Ini ingin menjelaskan tentang Tuhan. Ya. Ketika Allah hai, berarti ada wujudnya. Hidup itu sama artinya dengan wujud. Nah, apabila ada hidup, berarti ada ilmu. Nah, di dalam ilmu itulah segala sifat-sifat yang dijelmakan oleh Allah. Seperti kita orang punya ilmu arsitek. Ketika dirinya ingin membangun masjid ini, maka wujud masjid ini ditaruh di dalam ilmunya. Maka di dalam ilmunya itu, ya, yang dia jelmakan di dalam ilmunya adalah wujud yang diinginkan. Itu telah dibangun wujud itu di dalam ilmunya oleh kita dengan berbagai sifat yang kita miliki, yang disebut sifat pengetahuan. Itu sebab semua ciptaan Allah di bawah pengetahuan Allah, karena memang isi ilmunya, isinya. Silakan kita berbicara tentang penciptaan. Apabila orang mencipta ini, maka semua yang berkaitan dengan benda ini dulu berada di ilmunya dan atas jelmaan sifat-sifat yang dimilikinya. Gitu. Namun orang sufi tidak menggunakan as-sifat, karena nanti sifat itu akan menjadi sebuah sebuah fase yang memang berada dalam zat gitu, tetapi lebih kepada a'yan. Kalau dia punya punya jiwa yang memiliki seni keseimbangan misalnya, maka seni keseimbangan itu telah membantu wujud yang diciptakan dalam konsep, dalam bentuk seimbang gitu. Jadi sudah menjadi ain, sifat keseimbangan itu sudah diwujudkan ke dalam surah yang ada di dalam ilmunya. Seimbang, indah, ya, lengkap, serba ada, misalnya bangunannya begitu. Gitu. Orang yang kurang pengetahuannya atau katakan jiwa seninya kurang, maka hasilnya juga ada yang kurang. Tapi Allah Maha sempurna. Nah, itulah Lauhul Mahfuz namanya. Yaitu al-a'yanu as-sabitah. A'yan yang sabit. La yataghayyar maksudnya. Kalau orang filsafat menyebutnya alamul arwah atau al-ilmu dakhili, al-alamud dakhili maksudnya, alam dalam. Ketika sudah diciptakan, ini alam luar. Nah, yang ingin
kita jelaskan di sini bahwa ketika seseorang menyaksikan semua makhluk itu ya, adalah datang dari Allah, maka dia sudah tidak lagi memprediksi makhluk. Dia melihat perbuatan dia pun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya, sehingga apa yang dia lakukan, kenapa ingin dilihat makhluk gitu. Itu pertanda bahwa kita belum mempunyai tauhid dan sifat-sifat mulia dalam hati kita, belum dekat kepada Allah. Banyaklah ya, itu wihish. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu mata atlaqa lisanaka bit talabi fa'lam annahu yuridu an yu'tik. Ya. Ketika Allah membuat lidahmu mengatakan, melepaskan, ketika Allah melepaskan lidahmu untuk meminta, artinya lidah kita dibuat bicara untuk meminta. Kenapa atlak? Karena kalau diam seolah-olah itu diikat, ya, perkataan itu diikat. Tapi ketika ingin mengucapkan, ya, maka itu pertanda bahwa Allah ingin mengabulkannya, memberikannya. Gitu. Ya. Tapi ini bukan bagi orang yang celutak. Tahu celutak apa celutak? Ya. Tomak gitu. Ya. Bukan. Tetapi bagi mereka yang mempunyai izzah bahwa dari manapun datangnya rezeki itu dari Allah. Ya. Maka ketika lidahnya Allah buka untuk berkata, ya, kalau orang tomak, ya memang pengen baik, ya, apa aja niat orang pengen, dengki dan terusnya ke sana, hasad kan tomak itu. Ya. Bagi orang yang telah memandang bahwa semua dari Allah dan dia istighna, ya, anin nas billah, dia nggak perlu kepada orang, perlu kepada Allah. Ya. Ketika lidah dia dibukakan oleh Allah, berarti Allah ingin memberi. Ya. Secara umum orang yang mempunyai sifat yang istighna gitu, anin nas, ya, kan ada jiwa seseorang punya dari sononya begitu, memang dia udah yastaghni anin nas, dia nggak berpikir pengen ditolong orang, diberi orang, dibantu orang, itu enggak gitu. Ada orang bawaannya pengen ditolong aja sama orang. Kalau orang nggak nolong, orang yang disalahin. Orang mana sih, udah buta buat orang ya, gitu. Itu masalah ya, mental ya. Ya. Namun kalau akhlak, ya, akhlak itu memang ada sifat yang mulia. Ya. Artinya akhlak-akhlak yang tumbuh dari orang yang memiliki akhlak-akhlak dasar itu. Ya, saya mengumpamakannya akhlak dasar seperti warna-warna dasar ya. Ada warna-warna yang dicampur oleh sekian warna maka menjadi warna baru. Begitu juga ada akhlak-akhlak yang tumbuh dari campuran akhlak itu. Kalau Imam Ibnul Qayyim
dia pendapat beliau bahwa warna asalnya itu dari warna asal itu kan satu warna gitu. Beliau mengatakan akhlak asal itu sabar, maka dia umpamakan sabar ini seperti air ya. Minta kopi yang dibawain air, minta susu dibawain air, minta jus air juga ya. Namanya berubah tapi bendanya sama ya. Anak muda jomblo tahan nggak mau kawin kan Eva namanya, kan sabar itu dia nggak kawin itu ya. Eva itu orang nggak punya sabar, dia tetap nerima qanaah, nggak sabar namanya. Ini persepsi Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya. Meskipun secara umum orang sufi bukan satu, tetapi 7 yang sering dikatakan di dalam kitab-kitab tasawuf itu ya. Bahkan kalau orang sufi mengatakan biang akhlaknya adalah taubah itu. Dia mengilustrasikannya at-taubatu kal ardi man la arda lahu fala bina lahu wa man la taubata lahu fala maqama lahu gitu. Nah, tobat dibuka oleh dia artinya rujuk. Apapun namanya akhlak itu ya rujuk ilallah ya. Ini lebih filosofis gitu. Maknanya. Oleh karena itu orang yang mempunyai sifat kerohanian adalah jiwa yang mutmain, yang daiman irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala radhiyallahu anhu al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Seorang arif itu tidak akan la yazulu terus menerus merasakan perlu kepada Allah. Itu terus menerus. Ya. La yazulu yani daimun mustamirrun. Tetap begitu dan terus seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa semua dirinya itu dijelmakan oleh Allah. Bagaimana ini tidak perlu ya kepada Allah. Jadi perasaan dia itu enggak pernah ya'tamid ala nafsuh. Ya, tapi ya'tamid ala Allah. Gitu. Nah, maka orang yang selalu mudtar ya itu mustajab. Itu. Orang yang selalu perlu ya, itu selalu dikabulkan oleh Allah ya. Maka semua amal di atas idtirar itu makbul ya. Dan itu hanya terjadi pada orang yang sedang demen doang. Marah nggak ya si Neng ya gitu baik, gak tahu nggak apa-apa bang ya iya elah si Neng baik badah ya. Itu perasaan cinta itu selalu ittirar. Maaf Neng, abang lambat pulang ini. Wah ilah, pas udah lama mah ya bodoh amat lambat ya. Udah nggak ada ittirar lagi udah. Nah maka mulanya dulu Ibrahim bin Adham merasa bahwa itu salah gitu. Kok saya sama Allah ini kok bawaannya perlu aja ya, jangan-jangan ini salah. Akhirnya satu malam dia berdoa, ya Allah hilangkanlah ittirarku ini. Rupanya tertidur dan Allah datang dalam mimpinya.
Adakah pencinta tentram sebelum berjumpa kekasihnya? Masya Allah. Akhirnya dia nyaman di atas, ya. Ittirar itu kan memang perlu, tetapi orang yang perlu kan gimana bawaannya, menderita aja, berat aja, susah aja, gitu. Dan itu tumbuh dari perasaan cinta kepada kekasih. Ya, coba ada pengantin baru udah jembai, ya. Tapi kalau udah paham pengantin lama mah, ya, diam loh, nenek-nenek mulut lo, buailah, udah keluar bahasa begitu. Pakai nenek-nenek lagi disebutnya, dulu mah bukan nenek-nenek. Dulu mah disebutnya cikeneng katanya. Nah, sebaliknya bahwa dia tidak ada koror, ya. Tidak ada koror, tidak ada tumpuan, tidak ada kecenderungan, ya, menjadi tempat sandaran hatinya kepada selain Allah. Ya laki besoknya mati, gitu kan? Ya bukan bahasanya, artinya dia punya mental begitu, gitu. Kita makanya mesti mempunyai sikap seperti itu, dan sikap itu kita ciptakan dalam kehidupan kita. Ya paling kurang kita bisa menjelaskan, ya. Ya Al-Fakir sering ngomong dengan anak-anak, ya, anak umur belasan. Hatta saya punya anak umur 5 tahun, saya coba, saya tes. Tahu mati nggak? Tahu, Bah. Yang dikubur di tanah itu pernah tahu? Iya. Kalau babah mati, kamu dengan siapa nanti? Saya coba gitu. Ya. Saya pernah nanya Rumaisa, ya, anak saya di Malaysia. Nggak tahu katanya. Nanti babah di sana sendirian tahu. Nanti Rumaisa juga hidup sendirian, tapi jangan takut. Ada Allah. Ya mungkin sekarang nggak paham gitu. Tiba-tiba, Bah, sebentar ya, Rumaisa mau kok tengok TV katanya. Saya tahu dia sedih. Dia pergi ke kamar, saya ikut, saya intip. Nangis. Gitu. Ya, sering dialog yang seperti itu. Ya, saya cuma ingin menanamkan bahwa kamu jangan iktimat kepada siapapun. Ayahmu mungkin mati besok. Ya. Maka kepada anak-anak muda saya sering bilang, mungkin setelah bapakmu mati, marah karirmu tuh mulai melonjak, karena mungkin yang menghalangi bapakmu itu. Jangan neng, nanti bagaimana, jangan tong. Jadi akhirnya, ya itu sekedar stimulus, ya, untuk ya tamid ala Allah sebetulnya. Jadi jangan bagaimana neng, abang kalau nggak ada neng, boy lah, mati dah gua. Udah mah kagak, mati mah kawin lagi. Ya. Tapi maksudnya ciptakan hidup ini billah. Ya. Nah maka la yakunu ma'allahi qarar. Ya. Tidak ada kerukunan, tidak ada ketentraman, tidak ada kecondongan. Karena tadi sebelumnya itu kan ada auhasyak, ya, ada jauh dari orang, unus kepada Allah. Nah ketika sudah unus kepada Allah, timbul ittirar, ya, rasa perlu kepada Allah yang terus menerus, ya. Nah sehingga dia kepada
makhluk, ya, dia tidak punya kecenderungan, punya kebergantungan karena tadi adanya wihsyah kepada sesuatu itu. Ya, semuanya sama dengan kita, ciptaan yang suatu saat hilang, panah, hancur. Hanya Allah yang menjadi Tuhan dan pengatur semua itu. Ya. Nah, orang-orang yang mengenal Allah, ya, tidak akan pernah dia membiarkan dirinya itu larut cenderung kepada selain Allah, kepada makhluk. Gitu. Ya, tidak berarti bahwa dia tidak, ya, begini sebetulnya semua penjelasan itu yang perlu kita ketahui bahwa apa yang dilarang itu menjadi sifat fisik jasad. Sebetulnya bukan ingin dipadamkan, ingin dimatikan sifat itu, tetapi kaidahnya adalah bagaimana sifat rohani itu mendominasi itu sebetulnya. Dan disitulah sebuah keseimbangan, kesempurnaan, ya, yang akan dicapai oleh makhluk. Gitu. Jadi nggak sedih banget lah, itu raja tega, nggak ada. Nabi nangis anaknya wafat. Ya, Nabi nangis meleleh air matanya, kelihatan sama orang. Orang memahami perintah ridho, itu dikiranya udah buang aja tuh anak, gitu. Ya. Seolah-olah begitu mati juga, ya nggak apa-apa, semuanya Allah, bohlah. Ridho itu saya kalau Allah. Semua dari Allah kembali ke Allah. Bahwa itu bukan manusia, itu robot. Ya, Nabi nangis. Ada tawa dan tangis Rasulullah. Ya. Tetapi kata Nabi, ini tidak mengurangi ridho kepada apa yang telah Allah lakukan. Bahkan dia melihat di situ banyak yang timbul kebaikan itu. Sehingga apa yang Allah ambil dari kita itu sesuatu yang sudah kadaluarsa, katakan begitu. Ya. Tapi kita terkadang karena itimad kepada selain Allah, ya, kan kisah seorang wanita kan yang dulu di zaman jahiliyah, adeknya mati, nangis ngegrung-grung sampai dunia jadi gelap sudah. Tapi ketika dia masuk Islam, 4 putranya mati syahid. Ya. Dia merasa bahwa ini anugerah dari Allah untuk aku, tapi menangis. Gitu. Itulah keseimbangan yang luar biasa. Enggak larut dalam kegembiraan, kesedihan. Ya. Tidak. Ya. Dan semua itu adalah ini berbicara tentang apabila hati memiliki sifat-sifat yang mulia. Wa qala radhiyallahu anhu anara az-zawahira bi anwari atharihi. Anara ini sama dengan aujada. Karena nur, cahaya, ada, itu sama artinya. Anara az-zawahir, Allah pancarkan wujud alam ini, zahir alam ini. Ini bukannya, keterangannya bukan ini alam, ini cahaya, bukan. Artinya bahwa alam diwujudkan itu dari cahaya. Maka saya mengumpamakannya seperti baterai. Kita kan baterai ini kita pijitkan, tek, menyala kan ini, set, lalu timbul bundar di sini. Karena berhenti di sini, gitu, berhenti di sini. Ini alam keluar dari Allah seperti bundar ini keluar dari baterai ini. Ya. Keluar cahaya dari sini, tak berhenti di sini. Ini namanya anara az-zawahir.
Ini tampilan ini dimunculkan, diwujudkan oleh Allah. Sarana menciptakan, menampilkan, mewujudkan itu cahaya. Jadi nur itu wasilatul tajalli au al-khalaq. Katakan khalaq kalau dalam konsep teologinya. Cahaya ini adalah sarana penciptaan. Ini kalau kita baca berdasarkan teks, bukan berdasarkan faham, seolah-olah Allah menyinari alam. Ini alam Allah sinari, bukan. Anara az-zawahir bimana aujadallahu az-zawahir. Allah adakan, Allah wujudkan, Allah ciptakan. Nah, seperti proyektor menciptakan gambar di layar. Seolah proyektor menyinari gambar di layar, begitu. Padahal memunculkan gambar di layar. Ini yang salah para ulama memahami perkataan orang sufi, bahwa orang sufi punya paham hulul, Allah masuk gitu ke dirinya. Anallah, oh Allah masuk ke dia. Justru paham dia yang sakit gitu, yang jam. Apa jam itu? Ya, yang macet. Ya. Artinya berhenti di pemahaman teks dan pandangan yang sempit tentang Tuhan. Nah, maka di sini dijelaskan juga bi anwari atharihi. Dari mana cahaya itu? Dari atau dengan cahaya asar Allah. Asar ini sifat. Wa anara sarair. Ini anara zawahir bi anwari asari. Seolah-olah ini penjelasan tentang tajallil wujud. Ini fisik kita zahir ini kan. Ini wujud ada. Ini ciptaan Allah. Sebetulnya begitu. Yang kedua, di dalam diri kita ada ruh. Ruh pun jelmaan sifat. Itu maksudnya. Nah, dari pemahaman ini orang sufi melihat, ini terkadang ada orang sufi salah menilai. Wali itu memandang agama, teks agama bil yakin wal kasyaf. Dialah yang benar. Bukan. Kalau ulama itu bil aql wa dzan, itu enggak benar. Bukan begitu. Bukan benar tidak benar. Gitu. Bahkan yang sebenarnya begini. Kalau sesuatu yang dicapai oleh akal namanya dzan. Kalau yang dicapai oleh hati namanya yakin. Dan ini kedua-duanya tajalli Allah. Gitu. Menurut hakikat kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik, berlaku untuk semua. Segala yang terlintas dalam pikiranmu, baik dalam bentuk dzan atau bentuk yakin, Allah nggak sama. Artinya kedua-duanya ini anugerah bagi Allah dan sama-sama benarnya yang perlu ya kita amalkan. Hasil ijtihad para ulama. Semua wali yang paling wali juga dia akan tunduk dan menerima hasil ijtihad itu. Dan itu memandang kebenaran dari Allah. La syak. Itu. Nah, maka zahir ini, wujud ini diciptakan oleh asar. Sarair ruh ini diciptakan oleh ausaf, sifat, jelmaan sifat, jelmaan asar. Li ajli zalika afalat anwaruz zawahir.
Oleh karena itu, ya, cahaya zawahir ini redup. Walam ta'ful anwarul qulub, tetapi cahaya hati tidak redup. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan inna samsan nahari tagrubu bil lail, cahaya matahari terbenam di malam. Wasamsul qulubi laysat taghibu, matahari hati tidak pernah terbenam, tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap. Ya. Dari pemahaman ini banyak ulama sufi membangun antara amal syariah dan amal haqiqah. Ya. Bahwasanya yang menjadi madar bagi mereka adalah hudur ma Allah. Ya. Yang menjadi madar, apa madar itu? Titik sentralnya itu hatinya bersama Allah. Artinya hatinya bersama Allah ini kan udah bicara ya, udah pembicaraan panjang. Artinya hadir bersama Allah, orang mestinya terus berusaha memiliki kesempurnaan jiwanya, sifat-sifat mulia. Jika sempurna, maka dia berada dalam ya, titik sentral ya, hidup, gitu, yang disebut waktu. Makanya mereka mengatakan as-sufi ibnu wakti. Sufi itu senantiasa dalam kondisi hadir kepada Allah dan suhud, itu maksudnya ibnu wakti. Selebihnya adalah hikmah. Ya. Apakah dia menyalahi raghbatun nas? Apakah katakanlah mukhalafatus syariah? Ya, semua terjadi li ajli hikmah. Ini perkataan begini ini dalam makom tertentu, ya, nggak bisa umum, nggak bisa kita buka umum, karena kita ini memang sentralnya masih di amal, ya, masih menuai koin pahala, banyaknya bilangan ibadah, nggak ngomong ini. Bahkan ulama yang berhenti di situ, berhenti di sentral, ya. Ibadah, wah nggak ibadah itu, wah udah. Jangankan begitu, kita yang selalu bermazhab Syafi'i, lihat orang kok begitu, ya, lah itu mazhab lain, wah nggak bener ini, tuh. Padahal itu masalah khilafiyah. Contoh sering saya timbul pertanyaan, ada seorang ya, seorang muslim lah, muslimah, dia ingin komitmen dengan agama, maka dia betul-betul mengamalkan amal agama. Dia berbaik sangka dengan seorang syekh yang disebut alim, arif, soleh, ya. Sekali dia melihat syekh itu menyalami perempuan tanpa aling, gitu, jam udah macet, udah otaknya itu, waduh, dia sudah berusaha untuk baik sangka, tidak bisa. Akhirnya bertanya pada saya, gimana dia bisa salam dengan perempuan? Katanya wali. Gitu. Ya kan, hukum dalam fikihnya itu kan salam dengan perempuan haram li ghairih, bukan haram li dzatih. Ya. Dan tidak boleh dalam manzar am. Wow, itu ya, haram. Kecuali manzar khas.
Gitu. Tapi ada tradisi kita yang nggak bisa dibendung, nggak direm, nggak di break, ya, bebas, ya, tetap nggak boleh, gitu. Karena selebihnya adalah adab, ya, selebihnya adalah adab. Ya, tidak sedikit dari lingkungan ini menciptakan, ya, nafsu yang binal dari generasi berikutnya. Ya. Ya, tapi enggak juga ada orang selamat. Ya. Laisa minad din. Ya, tapi orang mutamasiknya bin nusus, ya udah, gitu. Ya, selalu selamat. Boleh jika dia dhaif. Dan ini apa, segala apa namanya, perkara-perkara artinya seperti ini sudah tidak diprediksikan, karena orang beragama dengan adat, dengan takalid. Salahnya di situ. Loh, itu kan boleh, padahal ulama tetap dengan ilmu. Tapi orang yang memahaminya bukan dengan ilmu itu, ya. Nah, ketika ilmunya juga ya tidak terlalu cukup untuk memahami maqasid, artinya tujuan agama secara umum, dia mempraktekannya bebas seperti itu. Tidak. Ya. Tetap ada adab yang perlu dipelihara di situ. Baik. Nah, ini orang pusing, waduh bagaimana itu? Ya Allah. Ya. Ada dalam satu artinya masyarakat tertentu, negara tertentu, masyarakatnya itu memandang kiai merokok itu sudah jatuh. Ya. Cuma karena merokok itu sudah dihapus, itu di delete, udah kiainya udah nggak betul, atau salam dengan perempuan udah nggak betul. Itu laisa minad din. Itu juga tradisi juga, ya, bukan dengan ilmu. Tapi masing-masing mengatakan ini agama yang benar. Nah, ini orang tidak memprediksi bahwasanya madar itu, titik sentralnya itu ada di dalam hudur kepada Allah, fis sarair, bukan fis zawahir. Enggak, saya artinya ingin membuka lebih luas tentang kenapa Allah ciptakan zahir dengan cahaya dan ruh juga dengan cahaya. Bahkan Imam Ibnu Arabi menjelaskan itu ada 3. Pertama, tajallil wujud. Allah ciptakan wujud, jasad. Itu Allah yang menciptakan. Lalu kemudian Allah ciptakan ruh. Ruh, jadi untuk kehidupan agama di dalam jasad. Karena ruh inilah yang akan mengerjakan agama, bukan fisik. Nah, ulama membaca teks agama dan mengamalkan di atas fisik yang sudah memang sejak kecil dilakukan. Cuman bedanya sekarang dia melakukannya berdasarkan ilmu dan betul amal. Tetapi ruhnya tidak ada. Ya. Tidak ada hakikat agama ini tidak beramal. Ya. Saya ya terus terang, saya punya orang tua dulu menghina sekali dengan ulama yang bukan ahli sufi. Di majelisnya dia, ya, dianggap sholatnya sholat-sholatan, puasanya puasa-puasaan, ibadahnya ibadah-ibadahan, sama dengan boneka-bonekaan katanya, mainan. Itu dulu nyangkut sekali di pikiran saya, waduh ini agama apa ini? Gitu. Tapi setelah itu, ya Allah betul. Ya, orang-orang sufi menjelaskan bahwa Allah membebankan, memerintahkan agama itu kepada ruh, bukan kepada
jasad. Jasad ini karena membungkus ruh, ya, maka ya include dengan jasadnya. Itu. Hudan lil muttaqin, hidayah ruhiyah qalbiyah. Nah, maka jika orang melakukan dengan ruhnya sudah ringan. Dan memang agama itu bajunya ruh ini, fitrah ini. Bajunya yang pasrek. Gitu. Enteng. Nah, ketika ruhnya tidak ada, jasad ini malah menimbulkan musibah, perselisihan, merasa ini lebih tinggi, lebih rendah itu. Jadi banyak ya tasadam. Gitu. Nah, maka ini dijelaskan, ini juga diciptakan oleh Allah min anwari, bi anwari. Ruh juga ciptaan Allah bi anwari. Gitu. Namun nanti kekuatan hidup ini dari ruh, maka sering disebut kekuatan ruh itu kekuatan Allah. Padahal ini juga sama dari Allah. Cuma ingin dijelaskan bahwa kesempurnaan artinya ini jasad ini ditanggulangi oleh sifat-sifat yang mulia yang Allah berikan kepada ruh. Ya. Nah, inilah yang disebut kebaikan itu semua dari sini. Yang Allah ciptakan dari jasad ini dinilai oleh syariat ini buruk kalau tidak ditundukkan oleh ruh. Gitu. Karena ruh inilah bawa syariat. Si jasad pengen berhubungan dengan perempuan. Kalau nggak ada syariat, hubungan aja. Kan buruk. Maka kata syariat, jangan kawin dulu, gitu. Rohani nerima, ya, lalu mengikuti kawin, baru boleh. Lah kan bukan dilarang, silakan. Nambah lagi 1, 2, 3, silakan. Tapi, ya poligami, jangan selingkuh, gitu Pak. Iya, artinya ini agama, gitu. Kan gak dilarang kan apa keperluan ini, tetapi pakai syariat dong. Nah, ini rohani. Gitu. Kalau nggak ada syariat, apa baik udah. Pakai nanya apa bedanya sih? Ya nggak ada bedanya. Entar siapa sekarang siapa kan begitu pertanyaannya. Ya. Iyalah, kata nantinya kawinnya nanti bulan Agustus. Lah memang sekarang siapa nanti siapa? Orang dulu. Ya, dulu. Sekarang enggak ada orang begitu. Udah enggak ada pertanyaan lagi, udah langsung. Maka li ajli dzalik apalat anwaruz zawahir walam ta'pul anwarul qulub wasarir walidzalika qala. Maka ada perbandingannya. Kalau matahari fisik akan hilang dengan malam, tapi matahari hati tidak akan pernah hilang. Gitu. Apa yang dicapai oleh nur rohani dunia dan akhirat tetap terang. Ya. Sebetulnya nur yang kita terima ini di ruh itu nur Tuhan, itu yang dapat melihat Allah nanti di akhirat. Ya, maka ada hadis Allah memberikan satu cerita palsu begitu. Ada sosok Tuhan mengakui ana rabbuk. Oh enggak, bukan itu. Jika dia memang kenal, kalau enggak kenal mah ketipu aja. Gitu. Baik. Allah. Wa qala radhiyallahu anhu liyukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mublilak falladhi wajahatka minhul aqdaru huwallazi awwadaka husnal ikhtiyari. Ini kan rohani, kehidupan rohani ya. Rohani jika hidup maka timbul
Ma'rifat, pengetahuan. Bahkan memiliki rasa. Ya. Kenapa orang sufi menyebut bahwa apa yang dicapainya ya, adalah al-azwaq wal mawajid. Dan orang menyangka bahwa istilah azwaq dan mawajid ini bid'ah. Tidak, ini nasi. Ya. Banyak dalam hadis-hadis. Di antaranya yang paling kita hafal itu salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman wa fi riwayat wajada halawatal iman. Jadi wajad dan zaq itu dijadikan istilah orang sufi, seolah-olah batin ini punya lidah seperti zahir punya lidah yang yajid, yazuq, merasakan, bukan sekedar iman tapi manisnya, indahnya. Ya, halawa itu manis, indah, bahagia. Gitu. Dari iman. Iman bukan iman garis kepercayaan yang dianut ya oleh pikiran berupa informasi pikiran yang masuk ke otak, bukan, tetapi lebih kepada akar iman itu, yaitu sifat-sifat rohani lagi, kembali kepada asrar ilahiyah itu. Dan itu mempunyai rasa. Dan itulah yang menimbulkan ma'rifat. Nah, jika kita punya itu, inilah yang meringankan pedihnya musibah. Liyukhaffif alamal bala'i alaika. Apa yang membuat pedihnya musibah itu ya, ringan. Ya, musibah yang menimpa Anda itu ringan adalah ilmuka, ma'rifatuka, bahwa Allah lah yang memberi musibah kepadamu, bukan orang. Ya. Bukan lu bang gitu, enggak. Sebar gledek lu bang gitu ya. Sakit tahu enggak bang gitu. Cedera sudah, kasih sayang itu. Ya, maka jangan umat Islam itu mesti mempunyai pilihan kata yang bagus, ya. Pilihan kata yang bagus untuk mengungkapkan apapun agar mencerminkan tauhid. Semua perkataan itu yadulluna 'ala Allah, ya, kepada Allah. Terkadang kita ini udah sama ngikutin bahasa jalanan, ya. Bahkan udah jadi ngetren, anjing. Ya, ya Allah. Ya. Sampai laki bini aja kalau ngomong anjing lu bang gitu, anjing lu neng gitu. Ya. Nah, maka rasa sakitnya itu, yang di sini itu, ya, itu hilang. Kalau di sini itu ada makrifat bahwa Allah, itulah dengan ungkapan lain Imam Ibn Arabi itu mengatakan, ya, aqimuha ilallah, katanya. Tegakkan semua itu kepada Allah. Ya, dalam kitab Tajalliyat beliau mengatakan bahwasanya anna az-zata ya qa'imatun was-sifat ma'ilatun, katanya. Zat itu tegak, tapi sifat itu miring. Kalau ma'il itu kan miring kanan, miring kiri. Kita diciptakan oleh Allah dengan sifat, maka sifat itu ada enak, ada enggak enak. Kalau aqimuha, tegakkanlah, artinya kembalikanlah kepada yang satu, gitu. Baru hilang itu semua. Enaknya nggak bikin sombong, nggak enaknya nggak bikin terpuruk. Ya, itulah keseimbangan. Ya.
Semua musibah itu kan ditimpakan kepada fisik ya. Kalau rohani mah orang nggak ada yang prediksi. Cuman agama berdoa jangan sampai musibah ini kepada agama kita. Ya. Nggak apa-apa kan. Kalau doa itu kan mengatakan sama dunia nggak apa-apa gitu. Harta, anak, istri, apa itu? Karena itu bukan musibah sebetulnya. Itu memang udah tabiat alam itu. Cahayanya nanti padam, tapi cahaya hati tidak padam. Fana. Nah ini kita nggak nerima ini. Kalau nggak ada cahaya hati. Ya. Kenapa jadi bangkrut? Kenapa jadi mati? Kenapa jadi rusak? Kenapa jadi hilang? Kenapa? Itu. Nah, kalau ada ilmu ini, sakit, kepedihan sakit kepada apapun, ya maka itu akan menjadi ringan, tuh tensinya turun. Bahkan kalau ada, justru itu kafarah. Ya. Aulia terkilir kakinya, tertusuk ya. Jarum ke tangannya, duri atau apalah jatuh. Ya. Berhenti terus. Ketika berhenti. Kenapa? Kafarah. Ya Allah. Segala kepedihan itu, ya, itu adalah belayan kasih dari Allah. Ya. Ini namanya makrifat atau ilmunya kepada Allah, pengetahuannya meringankan. Kalau enggak, manusia sakit aja bertahun-tahun, pokoknya sampai mati, gua mati, roh gua gentayangan, gua cekek lu coba. Sampai akhirat mau gak terima, wah Allah kayak kuasa aja di akhirat. Gua tuntut di depan pengadilan Tuhan, waduh, pengadilan agama. Ya, kalam fadhi, ya, omongan kosong tanpa makna, hawa. Dengan mengetahui semua dari Allah, ringan. Dan yang takdir itu menimpamu dari Allah, ya, Allah juga yang menganugerahkanmu senantiasa kebaikan-kebaikan takdir itu. Husnal ikhtiar. Ya, husnal ikhtiar itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kita. Sebetulnya memang Allah itu yang memilihkan, maka jika Allah yang memilihkan itu yang sesuai dengan kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Wa yakhtar itu maknanya keinginan adalah yang terjadi itu adalah keinginan Allah, karena itu yang sesuai dengan kita. Itu dikasih bini, yang itu dikasih laki segitu, itu jangan minta lebih. Gue pengen yang begini, nggak mampu. Udah itu yang pas sama kita. Orang terkadang ya itu apa tidak la ya'rif qadra nafsi ya. Ada ustadz ya, kalau ustadz kan namanya udah kegiatannya agama ya. Ya, nggak ada dunia udah. Jangan kawin sama perempuan yang dunia. Ramon janda kaya, waduh kalau gak kawin sama janda kaya mantep ini. Ya, bisa dia mensupport dakwah kita, apa aja. Ya. Ya misal kiai-kiai ini kalau mau kawin lagi, cari yang segala janda kaya. Kalau janda pun cari yang bekas kiai juga gitu. Ya.
Ya ini menurut ikhtiar kita. Ya kalau ternyata kita tidak ingin tiba-tiba datang janda kaya, itu namanya ikhtiar Allah. Berarti ini yulaimuk yunasibuk, cocok untuk kita. Makanya jangan pengen. Nah, pengen kan ya? Pengen orang. Ya. Jangan dipengenin, berat kalau dipengenin. Biar aja yang datang, mau 2 mau 3, kalau yang datang gak berat. Karena Allah yang menangani. Ya. Pengen gue mau bisa kan ya. Aduh. Itu malah jadi kaidah bagi mereka orang sufi, apa saja ya, dia tidak memilih, Allah yang milihkan. Makanya di sini apa tadi kata-katanya itu? Palladzi wajahatka minhul aqdar, takdir yang ya, menimpahkan, yang ditimpahkan kepada kita itu dari Allah. Itu juga pilihan yang terbaik, yang cocok untuk kita dalam kehidupan kita yang senantiasa ya, terus Allah, atas pilihan Allah kehidupan kita ini, itu juga dari Allah ya. Maka apa yang terjadi pada kita itu atas pengetahuan Allah, keluar dari ilmunya. Berarti kalau Allah tahu, itu yang cocok untuk kita. Gitu. Ya. Jangan milih yang lain. Ada seorang murid, dia pasrah kepada gurunya. Saya pengen kawin, katanya saya. Ya, karena mungkin gurunya tuh kenal betul dengan muridnya ini, karena ya, sudah bersama hidupnya lama, katakan. Kamu nikah dengan si Fulanah itu. Malah enggak. Saya kepengen perempuan itu lebih alim dari saya, supaya ngajarin saya. Gitu. Dia cari yang tinggi kedudukannya. Begitu nikah, maka dia kehilangan kiwama. Ya. Kehilangan apa kiwama itu? Kepemimpinan, kelelakian, katakan. Udah begini hanya begini. Laki mah biarnya tinggi banget kayak begini baik kan, apalagi ya di bawah ya. Udah ya. Baru cerita. Udah kalau dulu saya kawin dengan petunjuk saya itu ya, dia bisa saya atur. Ya. Terkadang orang agar mengerti Tuhan, Allah berikan, dan itu atas pengetahuannya, dan itu memang sesuai semuanya. Ya. Al-ikhtiyarillahi. Itu sebab kata Imam Al-Haddad, naza'al aqdaro man istakbaha akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Ini telah mempertikaikan takdir. Artinya mempertikaikan itu pertikaian batinnya, menderita demi menghadapi takdir itu ya, nggak nerima. Termasuk ini golongan ini tidak menerima ini, orang yang menganggap buruk kepada saudaranya akan segala perbuatan di luar ikhtiarnya, dan tidak ada yang memang di bawah ikhtiar kita. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Semua yang terjadi itu udah husnul ikhtiar. Makanya ada anjuran salat istikharah. Artinya istikharah itu talabul khair. Kita tidak tahu mana yang baik, kita minta kepada Allah mana yang baik untuk kita. Ini mah istikharahnya, ya Allah, terserah Allah, tetapi saya mah pengennya itu, ya. Ya. Kalau sampai orang itu mah tahu, saya bagaimana tahu, ya Allah, terserah dah. Lah, terserah tapi pengen itu. Dan hakikatnya semua juga atas kehendak Allah dan atas pilihannya. Tetapi jika kita tidak membuka, tidak memiliki sifat, tidak mengetahui Allah, bahwa semua dari Allah, ya,
kita memang berat karena kita memikul, kan kata orang sufi, kenapa kamu pikul sendiri? Ya. Serahkan kepada Allah itu kan kata-kata. Maksudnya, milikilah sifat rohani itu dan nanti akan menimbulkan ilmu ma'rifat. Dan dia akan melihat itu semua ikhtiar Allah. Dan itu ringan, apapun yang terjadi ringan kalau ada ilmu ma'rifat. Itu sebetulnya. Ya. Karena tahu bahwa itu semua atas ikhtiar Allah. Ya Allah, dikasih istri sampai 3 ya, nggak apa-apa deh ya Allah. Bagian ya mungkin udah pilihan Allah. Gitu. Ya termasuk satu juga memang pilihannya. Ya jangan namanya nelang saat gue mau cuma atu. Ulah, itu udah pilihan Allah. Nggak ngerasain nggak yang lebih dari satu? Kalau ngerasain mah bubar dia. Iya, gua mah atuh ge dah. Genengan begitu ya. Iya. Itu pelajaran bagi kita. Kalau bukan dengan Allah, padahal semuanya al-ikhtiyari. Gitu. Ya. Allah. Wa qala radhiyallahu, ini luar biasa lagi ya. Luar biasa lagi. Hikam ini. Man dhannan fika ka lutfihi an qadrih. Zalika liqusuri nazrih. Orang yang menyangka bahwa segala takdir yang Allah turunkan kepada kita itu di luar penanganan kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Orang kalau ditimpa musibah, ya Allah, kemana engkau? Ya, sampai hatikah engkau meninggalkanku ya Allah? Ya. Engkau jebruskan aku dalam musibah dan engkau tinggalkan aku. Bukankah aku hambamu? Kenapa? Woilah. Itu karena memang kurang ya, ma'rifatnya kepada Allah itu memang lemah tauhidnya. Enggak ada takdir tidak disertai penanganan kelembutan Allah. Seperti ini anggota tubuh kita kan bekerja, itu kan semua bilutfillah. Artinya Allah lakukan tanpa merepotkan kita. Kita nggak pernah. Coba kalau diserahkan kendalinya di kita, berapa juta sel dalam tubuh kita harus, nggak bisa. Aman-aman aja. Sampai ngorok terus hidupnya. Ya. Ngaji ke tidur terus, kan nyaman kan itu. Nggak ada lutuf Allah itu. Ya lutuf. Bahkan orang yang mempunyai ma'rifat, yang terasa itu lutuf ya, daripada qaharnya. Itu sebab mereka mengakhiri majelisnya, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina ya latif, ya alim, ya khabir. Itu sebuah pengakuan bahwa semua atas lutuf Allah. Ya. Orang yang menyangka bahwa lutuf Allah terpisah dari takdirnya, dari segala yang Allah takdirkan. Ini bicara tentang musibah, ujian berbagai macam. Demikian itu adalah dikarenakan pandangan dia kepada Allah itu tidak sempurna, tidak punya ma'rifat, tidak punya tauhid, tidak punya sifat mulia dalam hatinya. Andaikan dia sempurna, justru dia merasa dirinya ketika di dalam musibah itu pun yang dia rasa adalah kelembutan penanganan Allah yang luar biasa. Nggak ada kita dibiarkan. Justru sebetulnya
ketika Allah sayang kepada kita itu dikasih musibah. Ya. Perumpamaannya begini, orang jika demen diuji. Orang jika demen diuji terus cintanya. Bang, ono cewek cakep banget bang. Nggak ada neng, cuman neng gue yang cakep. Enggak, romannya ono, enggak ada. Gitu. Ya kalau sama manusia di depan dia doang ngomong begitu. Tahu luar mah. Iya. Ya bahkan dia mantun, 1 juta bintang di langit. Hanya satu. Hanya engkau yang bercahaya. Ya, semua itu banyak gadis yang cantik tapi engkau. Coba itu namanya ya lutuf, kekasih. Ya, tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu. Ya. Kita merasa ditinggalkan itu karena memang kita tidak punya makrifat, tidak punya sifat mulia di dalam hati kita. Ya. Cahayanya redup, cahayanya mati. Ya. Karena musibah yang ditimpahkan kepada hambanya itu justru akan menghancurkan ya, keinadan kita, apa inad itu? Yang kita mengatakan atas nama iradah kita. Atau dengan ungkapan lain begini, ketika Allah menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan, sebenarnya Allah mendekatkan kita dengan apa yang Allah inginkan. Sebetulnya Allah ingin menghancurkan iradah kita, padahal kita punya iradah yang kita merasa memiliki iradah itu waham, ilusi. Ya. Tumbuh dari independensi diri fisik manusia yang disebut hawa. Ketika ada zauq batin, hilang ananiah itu, independen itu, dan dia jadi hamba Allah. Bahkan dia menyaksikan ternyata Allah, ya, kalau ungkapan Ibnul Farid, senantiasa bersenda gurau dengan makhluknya. Padahal maksudnya senda gurau Ibnu Farid itu musibah yang ancur-ancuran. Ya. Bahkan mereka para aulia lebih ketakutan apabila hidup ini selalu mudah, gampang, senang, enak, nyaman. Ini ada apa ini? Ya. Itu mah di surga nanti. Dunia kan darul gurur, darul ibtila, darul imtihan, lah kita lagi ujian ilah. Ya. Nyaman aja. Ujian mas semua kita tegang. Gitu. Allah. Sekaligus apa itu? Munaghisatun li syahwatihim, apa munaghisah itu? Mengeruhkan ya. Kalau saya menerjemahkannya, membuyarkan orientasi nafsu. Ya. Jadi tunduk kecenderungan nafsu itu di bawah ya, sinar kerohanian. Gitu. Maka segala yang menggoncangkan jiwa kita, yang mengeruhkan pikiran kita, musibah ya, dan yang membuat pedih, itu akibatnya akan dirasakan nikmat. Akhirnya nanti akan dirasakan meninggalkan ya, kenikmatan-kenikmatan. Atau dengan kata lain, kebahagiaan itu terasa ya, setelah melewati derita. Jadi derita itulah yang membuat bahagia itu ada rasanya. Gitu. Kalau nggak ada derita, nggak ada rasanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Arabi itu di surga itu nggak ada rasanya kalau kelamaan. Karena abadi sudah. Gitu. Abadi. Sama orang di neraka juga
Kalau kelamaan gak ada rasanya. Itu. Logikanya, kapan dia keluar daripada kejenuhan itu dan masuk kepada keabadian yang abadi, sarmada itu? Apabila di surga orang melihat Allah. Itu. Dan di neraka juga sama, melihat Allah. Itu. Yang dalam hadis bahwasanya Allah melangkahkan telapak kakinya ke neraka. Kemudian wayan zawuna katanya. Wa qalu qat. Ketika Allah melangkahkan kakinya ke neraka, ahli neraka pada lari ke sudut ketakutan dan berkata qat. Apa mana qat? Cukup. Ampun. Sementara orang di surga, ketika dia melihat Allah, maka hilang seluruh rasa surga itu. Ya. Hilang seluruh rasa surga. Kedua-duanya melihat Allah, tetapi yang dilihat oleh dia berbeda antara yang di neraka dan di surga. Orang yang disiksa dulu berarti dia melihat, merasakan, mendapatkan jalalullah di neraka. Kan ada jalal dengan jamal saja. Maka yang belum dilihat jamal. Apabila dia melihat Allah, jamal. Apabila dia telah melihat Allah, orang ahli neraka, maka neraka itu sejuk. Dan itulah namanya abadi. Karena melihat jamal Allah. Tetapi orang di surga, wah indah. Jamalnya berarti yang dia saksikan. Ketika dia melihat Allah, tinggal jalalnya, hilang rasa surga itu. Jadi ini perasaan yang dilukiskan oleh orang wali di dunia. Kalau sudah qaimah, kalau sudah tegak kepada tauhid Allah, antara musibah dan anugerah rasanya sama. Gitu. Ini yang ditulis dalam kitab Arsalan. Man talazzaza bil musibah fahuwa maujud. Kalau musibah masih ada rasanya, bahkan rasanya itu tinggi sekali, rasanya enak, itu masih belum hilang wujud dirinya. Artinya pengakuan ya, rasa ada itu belum total melihat ya, ketunggalan Allah itu belum total dia rasakan, dia lihat. Sebetulnya itu jangan dipikir dengan kata-kata ini bagaimana ya melihat Allah, bukan ya, tetapi iman tauhid ya, yang menciptakan ketentraman. Sebetulnya sifat-sifat yang orang tawakal, ridho, syukur itu udah selesai. Ya cuman apa zauk yang dirasakan memiliki sifat itu, ya itu macam-macam bahasanya. Lah kita jangan bagaimana ini ya, wah coba kita ciptain, bukan. Intinya mah itu. Ya. Justru pertama yang membantu Al-Fakir ya memahami ini itu adalah buku Imam Hasan Al-Banna. Ketika beliau berbicara tentang arba marahil itu di dalam tasawuf itu, arba marahil. Ya. Bahwa di marhalah yang terakhir ya, di mana baru orang itu tidak dapat mengungkapkan apa-apa. Gitu. Taib. Likusuri nazarihi, karena kurangnya pandangan dia kepada Allah. Coba berhenti di mana ya? Terakhir satu lagi.
Karena ini masih nyambung di sini, yang kemudian baru tema baru lah katakan. La yukhafu 'alaika an taltabisa at-turqu 'alaik. Wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Ya. La yukhafu 'alaika. Tidaklah kamu itu dikhawatiri, ditakutkan. Ya. Bertukarnya keadaan berada di jalan Allah itu yang menimpahmu. Apa? Terkadang kan kita ini talabus bihalin minal ahwal. Apa talabus itu? Diliputi oleh berbagai keadaan, ya, yang berubah-ubah. Kadang taat atau maksiat, nikmat, musibah, dan terus begitu. Itu bukan persoalan sebetulnya, ya. Tetapi justru yang ditakuti di berbagai kondisi tadi yang berubah-ubah itu, ini diliputi ini talabus. Taat itu kan lubus. Kalau fisik itu kan hanya bungkusan, taat, maksiat. Bukan itu yang penting, tetapi dominasi hawa atau tidak, itu dilakukan oleh fisik apa oleh rohani, begitulah kasarnya, ya. Jangan merasa wah yang penting taat. Kalau hawa bukan hakikat rohani, podo wae. Ya tadi madarnya itu hudur tadi itu, titiknya ini sudah disimpulkan ini dari awal akhirnya udah ditandatangan, distempel. Yang penting ini lillahi billahi, ya. Lillahi billahi minallahi billahi lillahi. Itu yang penting. La yukhafu 'alaika an taltabisit turuq 'alaik, ya. Tidaklah ditakutkan atas kamu perubahan jalan di dalam kehidupan menuju kepada Allah ini, tetapi justru yang ditakutkan adalah dominasi hawa, ya, kepadamu. Hawa itu mendominasimu, itu melakukan kebaikan dengan hawa, bukan dengan rohani, bukan dengan hakikatnya, ya, begitulah singkatnya, ya. Idza kunta mutalabbisan bihal min al-awil qata'atin ma zadu antal tabis turqul ubudi alati. Karena syariat memang berdiri dari situ, kehidupan syariat ini itu salah benar, enak nggak enak. Lo kalau nggak ada salah, gimana syariat? Nggak berlaku. Maka benar salah syariat. Tetapi yang paling penting hudur tidak kepada Allah, karena itu yang akan mengembalikan. Dimakan kita mengembalikan kepada jalan yang benar kepada Allah. Kalau tidak, ya. Kenapa orang ribut? Beda aja, wah ribut. Ya. Ya karena dia hanya melihat, yaitu talabus, bituruk, ya. Apa? Jalan itu memang keliru. Maka apa keliru, ya? Rancu, ya. Tidak dikhawatirkan atasmu kerancuan dalam perjalanan ini, ya, tidak. Tetapi yang dikhawatiri adalah dominasi hawa. Bukan rancu sih, apa ya, kalau orang Melayu itu keliru itu, ya, perubahan keadaan lah. Kita kan kadang taat, kadang maksiat, kadang enak, kadang nggak enak. Ini bagaimana sih hidup begini? No problem. Yang penting bukan atas atau keadaan kita bukan dalam keadaan hawa nafsu, tetapi adalah, ya, yang penting adalah hati kita baik, bersih, hudur, syuhud, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu manhaj
Saziliyah ketika berbicara tentang tarbawiyah tidak banyak dijelaskan perkara praktek mujahadah, tetapi lebih kepada proses dan keadaan syuhud. Ya, Allah itu memang manhaj mereka. Ya, kalau buku lain mesti akan berputar sekitar mujahadah. Ya, bukan berarti mereka tidak berbicara mujahadah, karena bagi mereka melakukan mujahadah pun tetap concernnya adalah itu yang mereka katakan bidaya nihayatuhum bidayatuna, katanya. Metode mutakhir mereka itu adalah metode permulaan bagi kami. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.